Arsenal berhasil lolos ke babak quarter final setelah mengalahkan Porto lewat drama adu penalti. Kita coba menganalisa Arsenal di masa reguler. Yang gue lihat itu sama halnya dengan yang gue lihat lawan Brentford kemarin itu. Permainan Arsenal udah nggak sebagus dulunya. Kita bisa lihat di Liga Inggris Arsenal itu lagi panas-panasnya, bisa mencetak 5-6 gol dalam satu pertandingan. Tapi yang gue lihat kemarin itu lawan Brentford pertama-tama permainan Arsenal lebih pelan. Dan sama halnya juga lawan Porto, operan-operannya agak lambat, kurang tajam, dan agak sedikit terlalu pasif. Itu bisa kita lihat dari segi statistik. Arsenal melesatkan 13 tembakan. Dari luar ini kelihatannya statistik yang sangat sehat, tapi lebih detailnya lagi, dari 13 tembakan ini Arsenal hanya menciptakan 0,99 expected goals. Ini pastinya angka yang tidak kita harapkan setelah melihat performance Arsenal sebelumnya. Kelihatannya Arsenal sedang mengalami penurunan. Dan itu suatu hal yang mungkin bukan hal yang mengejutkan, karena Arsenal di beberapa pertandingan terakhir itu memang lagi high-high-nya. Dan terbantu dengan tim-tim mudah seperti Burnley dan Sheffield United. Dan mungkin di laga kemarin itu lawan Porto, ini kan kancah Eropa. Permainan Eropa itu agak sedikit berbeda dengan permainan di Liga Inggris. Di Liga Inggris itu lebih bermain keras, lebih bergelora, lebih menggunakan tackling keras. Tapi kalau di Eropa itu permainannya lebih taktis, lebih strategis, dan lebih sabar, dan lebih mementingkan struktur formasi. Dan mungkin Arteta sebagai pelatih berasal Spanyol, didikan Pep Guardiola, mungkin agak sedikit terbawa permainan. Karena jati dirinya Arteta itu memang sangat mementingkan taktik. Gitu. Dan di pertandingan kemarin itu dia kelihatannya agak sedikit terbawa suasana dan akhirnya pun juga bermain terlalu hati-hati dan terlalu sabar. Itu bisa kita lihat dari substitusi pergantian pemain di babak kedua. Arteta hanya melakukan satu pergantian, yaitu Jorginho dengan Gabriel Jesus. Sedangkan pelatih Porto Sergio Conceição sudah melakukan 3 pergantian pemain di babak kedua. Saat itu skor sedang 1-0. Dan gue tidak begitu melihat Arteta terlalu berinisiatif untuk mencoba mengambil gol kedua yang akan mempupuskan harapan Porto. Dari satu pergantian ini yang bisa gue simpulkan adalah Arteta cukup senang untuk waktu bisa bergulir ke masa extra time. Ini adalah keputusan yang sangat mengherankan bagi gue, karena Arsenal bermain di kandang sendiri di Emirates Stadium, pastinya harus menggunakan kesempatan itu untuk bisa langsung mengalahkan Porto dalam waktu 90 menit. Tapi yang gue lihat adalah Arteta yang cukup senang untuk berlarut-larut masuk ke extra time dan akhirnya masuk ke adu penalti. Mungkin dia bisa merasa confident dengan penendang-penendang Arsenal dari titik putih, tapi ketika Arteta itu mengandalkan adu penalti, itu sama saja dia sudah rela menyerahkan nasibnya ke tangan Dewi Fortuna. Dan kita coba saja menganalisa sedikit tentang gol dari Leandro Trossard yang menyamakan kedudukan. Jadi bisa kita lihat Porto itu bermain sangat rapat, setiap pemain Arsenal dijaga, tapi ketika Jorginho lagi pegang bola, mereka juga melakukan high pressing. Jadi mereka tuh bermain bertahan tapi nggak terlalu pasif. Bisa kita lihat bagaimana
Porto itu menggunakan highline yang bisa dimanfaatkan oleh Saka dan Kai Havertz. Dan ini merupakan sinyal buat Jorginho. Karena melihat highline dan pergerakannya Saka dan Havertz sekaligus, ini memberikan sinyal buat Jorginho untuk bisa melepaskan umpan terobosan. Dan umpan terobosannya pun juga sangat bagus dan menciptakan sebuah kepanikan di lini pertahanan Porto, di mana bola akhirnya bergulir ke kakinya Odegaard. Dan Odegaard menyebarkan bola ke Leandro Trossard, dan Trossard membalikan bola ke Odegaard. Dan bisa kita lihat seberapa lincahnya Odegaard di luar kotak penalti. Dan gak cuma dari situ, kita bisa lihat juga kecerdikan dan juga kreativitas Odegaard. Bisa kita lihat dari sini, niatnya Odegaard adalah bagaimana bisa melepaskan bola ke Leandro Trossard ke area kosong di sebelah kanan Porto. Tapi tugasnya Odegaard itu masih sulit karena dia dihadang oleh 4 pemain Porto dan tidak terlihat jalur umpan ke Trossard. Jadi di situasi seperti ini, Odegaard harus lebih cerdik sendiri. Bagaimana dia bisa menemukan celahnya dengan kelincahan kakinya. Jadi ketika dia dihadang 1 pemain, bisa kita lihat tidak ada jalur umpan sama sekali, tapi dengan pergerakan Odegaard yang sangat lincah, dia akhirnya bisa menemukan celah atau sudut yang terbuka. Dan ketika sudut ini terbuka, dia pun juga harus bisa melepaskan umpan yang pas di kaki. Nggak terlalu cepat dan juga nggak terlalu lambat. Yang penting pas di kakinya Trossard. Dan ketika Trossard sudah mendapatkan bola, dia mendapatkan beberapa detik untuk bisa mengontrol bola dan bisa menemukan di mana gawangnya. Dan di situasi seperti ini adalah situasi di mana Trossard itu bisa menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu striker klinis Arsenal. Di situasi seperti ini, dia itu harus bisa tenang dan menurunkan detak jantungnya agar pikirannya itu selalu jernih. Dan itu yang kita lihat, karena dia bisa langsung melakukan finishing ke pojok gawang Porto. Tembakan yang gak terlalu keras, tapi cukup keras untuk bisa melewati penyelamatan Diogo Costa. Dan setelah skor menjadi 1-0, Arsenal agak terlalu pasif dan Porto pun juga senang-senang aja dengan skor 1-0. Dan waktu bergulir ke extra time, nggak ada satu hal pun yang terjadi di extra time. Sangat membosankan sekali untuk penonton netral dan akhirnya bergulir ke adu penalti. Dan di adu penalti ini sangat mengesankan sekali bagaimana kelima penendang Arsenal sangat dingin dan sukses dari titik putih. Mungkin Arsenal itu seringkali mendapatkan kritikan sebagai tim yang terlalu emosional. Tapi di laga kemarin itu gue gak melihat Arsenal yang emosional. Gue melihat tim yang sangat tenang dan sangat percaya diri. Karena tembakan-tembakan mereka itu sangat keras dan sangat terukur. Gak terlihat kepanikan atau kegugupan sama sekali dari Arsenal. Dan Arsenal harus mengandalkan juga penyelamatan gemilang dari David Raya. Secara total, David Raya membuat 2 penyelamatan gemilang. Salah satunya adalah penyelamatan gemilang di mana dia melakukan diving ke ujung dunia. Karena tendangan Wendell itu sangat keras dan sangat memojok. Tapi karena divingnya Raya itu sangat hebat dan juga dia bisa menepis bola itu dengan ujung jarinya. Penyelamatan yang sangat gemilang sekali. Dan akhirnya penyelamatan keduanya pun juga yang menentukan kemenangan buat
Arsenal. Jadi ini kemenangan yang bisa gue gambarkan sebagai kemenangan manis dan pahit bagi Arsenal. Manis karena mereka akhirnya berhasil menghapus rekor buruk mereka di kancah Eropa, dan pahit karena yang gue lihat adalah penurunan dalam performance mereka. Dan ini adalah tugas selanjutnya buat Arteta, di mana Arteta harus menaikkan ritmenya kembali.